Pertama-tama, marilah kita menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Ikomang Sudarme, SPD, MPD, serta teman-teman semua yang kami banggakan yang sedang menonton video presentasi kami. Sebelum ke pemaparan materi, di sini kami merupakan kelompok 3 yang menjelaskan tentang berbagai karakteristik media pembelajaran dan juga jenis-jenis dari media pembelajaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memperkenalkan diri dan juga nama anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nika Delia Widarini, NIM 18110311293, sebagai penyaji pertama dengan pemaparan materi berbagai jenis karakteristik media pembelajaran dan media berbasis visual. Yang kedua, perkenalkan, nama saya Imadi Tangkasari Wirawan, NIM 1811031278. Materi yang saya jelaskan yaitu media grafis dan jenis-jenis media grafis. Selanjutnya dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Lutfil Hakim, NIM 18110331322. Di sini saya sebagai penyaji ketiga membawakan materi tentang media pameran. Baik, perkenalkan, nama saya Putra Pratama, NIM 18110311309, sebagai penyaji keempat, membahas tentang media cetak dan jenis-jenis media cetak. Terima kasih. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Vicky Izatul Mulisa, NIM 1811031323. Di sini saya sebagai penyaji kelima, materinya ialah media yang diproyeksikan visual. Baik, di sini saya Koma Lestari, NIM 1811031263. Sebagai penyaji keenam, saya membahas tentang pengertian media audio dan jenis-jenis media audio. Sekian dan terima kasih. Saya Madis Duartayana, NIM 1811031290. Sebagai penyaji ketujuh yang membawakan materi tentang media audiovisual serta contoh media audiovisual. Sekian. baik, di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari pembuatan makalah kelompok kami. Pembelajaran yang baik akan bermuara pada keberhasilan pencapaian target belajar. Pembelajaran yang baik haruslah diimbangi atau harus didukung oleh motivasi belajar siswa yang tinggi serta kreativitas pengajar. Maka dari itu, kita sebagai pengajar haruslah memiliki kreativitas yang tinggi agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan menarik serta siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta dapat merangsang dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, ada pun berbagai cara yang kita lakukan dalam mengembangkan kreativitas menjadi pengajar. Salah satunya yaitu menggunakan media pembelajaran. Karena dengan menggunakan media pembelajaran ini akan dapat mengembangkan motivasi serta minat belajar siswa dan juga proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan. Ini saya sebagai penyaji pertama, saya akan memaparkan materi tentang berbagai jenis karakteristik media pembelajaran dan media berbasis visual. Karakteristik atau ciri-ciri dari media pembelajaran itu alat yang digunakan untuk merangsang kinerja otak siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang pertama ada karakteristik media pembelajaran fiksiatif, di mana artinya media pembelajaran ini dapat merekam dan juga menyimpan suatu proses atau peristiwa. Artinya, pada saat kita mengajarkan peserta didik tentang sejarah, kita dapat menggunakan media pembelajaran dengan menampilkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Misalnya, peristiwa sejarah Bandung Lautan Api. Dengan begitu, siswa akan lebih paham atau lebih mudah mengerti dan juga mengetahui tentang peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Saya akan menjelaskan karakteristik media pembelajaran manipulatif, di mana sama seperti fiksiatif juga manipulatif, artinya media pembelajaran haruslah dapat merekam suatu peristiwa. Misalnya pada saat kita mengajarkan tentang pelajaran metamorfosis kupu-kupu, kita dapat menampilkan suatu video tentang metamorfosis kupu-kupu. Dengan begitu, siswa akan dapat paham dan juga mengetahui secara langsung dan ia bisa menonton video dari metamorfosis kupu-kupu. Dengan begitu, akan dapat mempermudah proses pembelajaran. Yang ketiga ada distributif, maksudnya media pembelajaran ini dapat digunakan oleh khalayak ramai, bukan hanya satu kelas tapi juga berbanyak kelas. Dengan begitu, akan memudahkan penyajian materi atau penyampaian materi kepada khalayak ramai atau kepada banyak siswa. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang aksesibilitas. Maksudnya aksesibilitas di sini karakteristik media pembelajaran, yaitu media pembelajaran ini dapat
digunakan oleh peserta didik dan juga pengajar dengan baik. Siswa dapat mengerti tentang media yang ia gunakan dan juga guru dapat mengerti cara penyampaian atau cara menggunakan dari media pembelajaran. Yang selanjutnya ada interaktif, artinya interaktif ini adalah interaksi antara komunikan dengan komunikator. Di sini dimaksud komunikan ini peserta didik dan komunikator yaitu pengajar. Jadi media pembelajaran haruslah dapat memberikan tanggapan antara si peserta didik dengan si pengajar. Selanjutnya media pembelajaran ini haruslah sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembelajaran. Maksudnya media pembelajaran haruslah disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan agar nantinya tidak menyimpang dengan materi yang kita ajarkan dan peserta didik dapat paham atau dapat mengerti dengan baik. Yang selanjutnya mudah digunakan, artinya media pembelajaran ini haruslah mudah digunakan oleh pengajar agar nantinya proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan juga efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik media pembelajaran yaitu efektif dan efisien. Dimana maksudnya media pembelajaran di sini haruslah disesuaikan dengan alokasi waktu pada RPP. Seorang pengajar haruslah menentukan waktu dalam proses pembelajaran agar nantinya dapat tercapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media berbasis visual. Media berbasis visual yaitu media atau alat yang digunakan seorang pengajar dalam mengajar, yang dimana peserta didik akan dapat memahami materi pembelajaran dengan menggunakan indera penglihatan. Kita ajarkan tersebut bisa menggunakan video maupun rekaman, lalu kita tampilkan di LCD proyektor. Baik, sekian dari penyajian materi saya, akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Ini saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan mengenai media grafis. Begitu banyak media yang kita ketahui dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah media grafis. Media grafis adalah suatu media visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, simbol-simbol, gambar-gambar, atau lain sebagainya yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan kejadian atau suatu peristiwa menggunakan data dan dinikmati menggunakan indera penglihatan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis media grafis. Itu banyak jenis-jenis media grafis yang ada, yaitu 8. Yang pertama itu adalah peta. Peta adalah penyajian secara visual permukaan bumi atau sebagian alat pelayanan menggunakan titik-titik, garis-garis, dan simbol visual lainnya. Yang kedua itu adalah atlas. Atlas adalah kumpulan berbagai jenis peta dan bahan-bahan geografis lainnya yang menggunakan kamus geografis yang lengkap. Yang ketiga itu adalah bagan. Bagan adalah penyajian visual yang menggunakan simbol-simbol atau titik-titik untuk menggambarkan sesuatu data atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu grafik. Grafik adalah penyajian secara visual untuk menjelaskan perkembangan suatu keadaan dengan menggunakan titik-titik, garis-garis, simbol, visual lain dan diberi keterangan yang sesuai. Yang kelima yaitu gambar. Yang dimaksud gambar dalam media grafis adalah gambar-gambar hasil lukisan tangan, cetakan, dan hasil karya seni fotografi. Yang keenam yaitu poster. Poster merupakan media grafis perpaduan antara gambar-gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Yang ketujuh adalah karikatur atau kartun. Nah, karikatur atau kartun adalah gambaran tentang seseorang, suatu pikiran atau keadaan untuk yang dapat dituangkan dalam bentuk lukisan yang menggelikan atau lucu. Yang terakhir adalah komik. Komik itu merupakan suatu bentuk sajian cerita dengan menggunakan seri gambar yang bebas. Sekian materi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Baik, nah di sini saya sebagai penyaji ketiga. Di sini saya akan membawakan materi tentang media pameran. Adapun media pameran adalah atau bisa disebut juga display media, digunakan sebagai suara informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Dimana sama halnya seperti media cetak. Jenis media pembelajaran ini juga bervariasi, mulai dari benda sesungguhnya, yaitu real object, sampai kepada benda tiruan atau replika. Dan penggunaan media ini dilakukan dengan cara memamerkannya di suatu tempat tertentu, sehingga pesan dan informasi yang terdapat di dalamnya dapat diamati dan dipelajari oleh siswa. Adapun pengertian pameran adalah suatu pertunjukan karya seni atau produk menarik lainnya yang dilakukan di galeri seni, museum atau pameran perdagangan
atau bisa juga sebagai media media guru untuk para siswanya di sekolah. Pendapat lain mengatakan pameran adalah suatu kegiatan yang menyajikan karya seni atau produk tertentu untuk dikomunikasikan kepada halayak sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat. Dalam hal ini, pameran merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan sebagai media untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat dalam bentuk karya seni, budaya, pendidikan, produk tertentu, dan lain-lainnya. Cut dulu. Betul. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi pameran, yaitu di mana fungsi pameran ini yang pertama fungsi edukasi, yaitu fungsi pameran yang bermanfaat untuk mendidik dan melatih masyarakat atau siswa dalam memahami makna keahlian rohani. Hal ini sangat bermanfaat karena dapat membantu menyeimbangkan ingatan pandangan manusia atau siswa terhadap sekitarnya. Yang kedua, fungsi apresiasi, yaitu fungsi pameran yang bermanfaat sebagai media dalam menyampaikan inspirasi para guru kepada siswanya, sehingga para siswa menyampaikan inspirasi para guru kepada siswanya, sehingga para siswa memberikan apresiasi kepada karya gurunya atau ingin juga membuat yang lebih daripada gurunya. Yang ketiga, fungsi prestasi, yaitu fungsi pameran yang membantu para siswa untuk berprestasi dan menghasilkan karya seni yang menginspirasi. Yang keempat, fungsi rekreasi, di mana fungsi rekreasi ini yaitu yang bermanfaat sebagai media untuk relaksasi dan melepaskan diri dari tekanan kegiatan sehari-hari yang menguras banyak energi dan pikiran para siswa. Jadi ketika ia melihat sebuah media yang guru itu buat, dia menjadi relaksasi kepada dirinya sendiri. Selanjutnya, adapun contoh media pameran yaitu contohnya realita, di mana realita ini adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan ajar. Pemanfaatan media realita tidak selalu dihadirkan dalam ruang kelas, tetapi dapat digunakan sebagai suatu kegiatan observasi pada lingkungan siswa itu tersebut. Ciri media realia adalah benda asli yang masih ada dalam keadaan utuh, dapat dioperasikan hidup dalam ukuran yang sebenarnya dan dapat dikenali sebagaimana wujud aslinya. Yang kedua, contoh lainnya yaitu model. Adapun model ini adalah sebagai benda nyata yang dimodifikasi. Heinitz menyebutkan hal yang senada, yaitu gambaran yang berbentuk 3 dimensi dari sebuah benda nyata. Penggunaannya model sebagai media pembelajaran dimaksudkan untuk mengatasi kendala pengadaan realia, seperti harga yang tinggi atau benda yang sulit digunakan sebagai realia. Model dapat berukuran lebih besar atau lebih kecil, atau dapat ditampilkan dalam wujud disederhanakan untuk mempermudah proses kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya sebagai penyaji keempat, sini saya membahas tentang media cetak. Media cetak secara harfiah, pengertian media cetak bisa diartikan sebagai sebuah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan secara tertulis. Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat di samping media elektronik dan juga media digital. Di sini ada jenis-jenis media cetak. Media cetak jenis-jenisnya ada 8. Yang pertama adalah surat kabar harian. Ini adalah jenis media cetak yang terbit setiap hari pada hari-hari tertentu seperti pada hari libur nasional. Yang kedua adalah surat kabar mingguan. Jenis media cetak ini lebih banyak dikenal dengan sebutan tablet.
biasanya berita yang diangkat adalah berita hiburan atau liputan mendalam. Yang ketiga adalah majalah mingguan. Jenis majalah ini terbit setiap minggu sekali. Berita yang diangkat adalah berita ini dengan jenis berita adalah berita new atau tentang sebuah peristiwa. Yang keempat, majalah tengah bulanan. Majalah ini terbit sebulan 2 kali. Berita yang ditampilkan lebih bersifat informatif dan biasanya memuat tentang berita gaya hidup. Majalah bulanan terbit sekali dalam sebulan. Jenis pemberitaan yang disampaikan biasanya termasuk investigatif atau berita yang didapat dari hasil penelitian. Yang keenam, majalah dwi bulanan. Majalah ini terbit sekali dalam 2 bulan. Yang ketujuh adalah majalah tribulanan. Majalah ini berkonsep hampir mirip dengan majalah dwi bulanan yang membedakan hanya masalah waktu terbit. Yang ke-8 adalah buletin. Media cetak ini biasanya dibuat untuk kalangan tertentu dan inter saja. Dan media ini biasanya hanya terdiri dari beberapa halaman serta dibuat dengan konsep sederhana. Baik, sekian dari penyajian dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai penyaji kelima, yang mana materinya ialah media yang diproyeksikan visual. Media visual merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif, yang mana penampilan gambar, grafik, serta rata dan letaknya jelas, sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasarannya. Jenis-jenis media visual yang dapat diproyeksikan. Yang pertama ialah OHP. Transparansi OHP merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati, sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus membelakangi siswa. Teknik pembuatan media transparansi yaitu ada 2. Yang pertama, mengambil dari bahan cetak dengan teknik tertentu. Yang kedua, membuat sendiri secara manual. Selanjutnya ialah film bingkai atau slit, di mana film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2x2 inci. Manfaat film bingkai hampir sama dengan transparansi OHP, hanya kualitas visual yang dihasilkan kualitas visual yang dihasilkan lebih bagus. Sedangkan kelemahannya adalah biaya produksi dan peralatan lebih mahal serta kurang praktis untuk menyajikan yang dibutuhkan proyektor slide. Yang selanjutnya ialah film stripe proyektor. Film ini sama halnya dengan slide, akan tetapi tidak dipotong-potong melainkan diberikan dalam gulungan satu roll, kemudian diproyeksikan dengan proyektor film strip. Selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihan media visual yang pertama, repeatability, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya. Yang selanjutnya ialah analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Selanjutnya ialah kekurangan media visual. Yang pertama, lambat dan kurang praktis dan tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan. Tentu tidak dapat didengar sehingga materinya kurang mendetail. Yang ketiga ialah visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Yang keempat ialah produksi. Biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus menyetak dan mengirimnya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Sekian materi yang dapat saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Sebagai penyaji 6, membahas tentang media audio. Media audio adalah suatu alat media yang diterima pesannya hanya pendengar saja. Jenis-jenis media audio yang pertama yaitu audio streaming adalah suatu istilah yang dipakai untuk mendengarkan siaran langsung atau live melalui siaran internet. Yang kedua, pengertian media audio adalah suatu istilah yang digunakan untuk seperangkat
sistem yang dilengkapi dengan tampilan gambar. Yang ketiga, audio moderator adalah suatu istilah yang dipakai untuk sebuah kartu plugin untuk Intel yang membuat script audio ataupun modern. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan penyaji ke selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai penyaji ketujuh akan membawakan materi media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, sehingga untuk menikmatinya diperlukan indera penglihatan dan indera pendengaran. Media dibagi ke dalam media audiovisual diam, yaitu film suara, slide bersuara, film rangkai bersuara, dan cetak suara. Yang kedua yaitu media audiovisual gerak, yaitu film bersuara dan video kaset. Pembagian lain dari media ini adalah media audiovisual murni dan media audiovisual tidak murni, di mana media audiovisual murni yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber, baik seperti film ataupun video kaset. Sedangkan audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan gambarnya bersumber dari slide proyektor dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. Motion picture film disebut juga gambar hidup. Pengambilan gambar-gambar atau syuting film mempergunakan alat khusus yaitu kamera film. Berdasarkan sejarah film pertama adalah film hitam putih dan bisu tanpa suara. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, film hitam putih bisu disempurnakan menjadi film hitam putih bersuara. Terdapat dua jenis film pendidikan, yaitu yang pertama film komersial yang bertemakan pendidikan, berisi pesan pendidikan, dan film yang sengaja diproduksi untuk kepentingan pendidikan atau pembelajaran. Contohnya jenis film pendidikan kedua adalah film keluarga berencana, film lingkungan hidup, dan film ilmu pengetahuan, serta yang lainnya. Yang kedua yaitu video kaset recorder. Video kaset recorder atau VCR atau video tape recorder VTR adalah alat perekam gambar dan suara. Istilah VCR biasanya dimaksud untuk alat-alat perekam video yang berupa kotak kaset, sedangkan istilah VTR adalah alat perekam video yang berupa pita kaset terbuka atau open reel. Sebagian besar tugas film dapat digantikan oleh video kaset recorder. Yang ketiga yaitu televisi. Kata televisi memiliki arti menyalurkan gambar visual melalui jarak jauh. Siaran televisi diterima oleh penonton di rumah-rumah melalui proses pembentukan gambar produksi, penyaluran gambar pemancar, dan penerimaan gambar oleh pesawat TV di tempat para pemirsa. Dengan demikian, kejelasan gambar akan dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut, yaitu produksi, pemancar, dan pesawat penerima. Pemanfaatan media TV sebagai media pendidikan atau pembelajaran sebenarnya terletak pada pembuatan bahan produksi siaran TV. Cara lain pemanfaatan TV untuk pendidikan atau pembelajaran adalah dengan program televisi siaran terbatas atau TVST atau closed circuit television atau CCTV. TVST atau CCTV adalah siaran penyiaran TV yang diadakan oleh lembaga tertentu dan siarannya terbatas untuk lembaga itu sendiri. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian dari video presentasi kami.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua telah menonton video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyajian materi yang teman-teman kurang pahami. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Salam harmoni. Jangan lupa like,